dari gurunya, ketika guru tua Chen berjalan ke meja dengan bingung dan mengambil botol hijau yang sepertinya berisi. Anak baik, kau punya trik tersembunyi. Kupikir keberuntunganku dalam cinta sudah cukup bagus. Tak disangka bocah ini bahkan lebih baik dari gurunya dan bahkan menangkap esensi dari kuil Fight. Setelah mengetahui bahwa itu adalah ramuan penyembuh yang dikirim oleh cucunya, Tuan Chen tidak ragu terlalu banyak dan langsung membuka sumbat botol hijau. Bau darah yang menyengat langsung memenuhi seluruh ruangan dan kegilaan yang terkandung di dalamnya terus bergema di telingaku. Chen Sanhe sangat acuh tak acuh terhadap keinginan gila yang terkandung dalam darah gila itu dan meminumnya sekaligus. Gila. Saya adalah iblis. Boom. Dalam sekejap, khasiat obat yang sombong terus meletus di dalam tubuhnya dan bentuk seperti kilin yang menyerupai setetes darah gila itu muncul, namun tidak ada jejak kedamaian sebaliknya. Binatang berwarna merah darah yang dipenuhi dengan kebrutalan dan kegilaan tiba-tiba mengeluarkan lolongan panik. Beberapa jam kemudian, racun 9 bayi di tubuh Chen Sanhe benar-benar dibakar habis oleh darah iblis gila dan sisa luka-lukanya sembuh total. Bahkan auranya yang sudah menakutkan mengalami transformasi baru. Rambut putih di pelipisnya berangsur-angsur tertutup noda hitam yang terus menyebar. Kerutan halus di wajahnya juga menghilang secara langsung dan rentang hidupnya bertambah 200 tahun. Saat ini setelah meminum Mad Blood, Chen Sanhe tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi juga mencapai terobosan baru dalam kekuatan menjadi lebih kuat dari puncak sebelumnya. Namun perubahan ini hanya berlangsung kurang dari 3 detik sebelum menghilang tanpa jejak. Wajah kemerahan berubah pucat dalam sekejap dan napasnya menjadi lemah kembali ke kondisi macan sakit sebelumnya. Batuk keras terdengar lagi di ruangan itu bahkan lebih keras dan menyebar keluar menarik perhatian banyak orang. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini beberapa pedagang di dekat rumah tuan kota berhenti sejenak. Di antara mereka, pakaian seorang penjual tampak memiliki karakteristik hewan yang halus. Tanda di wilayah utara, lembah iblis. Tak lama kemudian, setengah iblis mengenakan pakaian manusia tiba-tiba muncul di ngarai melaporkan sesuatu. Dua binatang buas paling kuat Kui Niu dan Jiu Ying yang telah berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan Tuan Chen berkumpul di sini. Jiu Ying tampaknya orang gila tua itu benar-benar telah diracuni oleh racunmu, sekarang kekuatannya telah rusak, situasinya tidak baik. Omong kosong, 6 dari 9 kepalaku hancur berkeping-keping. Kamu dan Kaisar Naga Api Utara mati-matian mencoba menghentikan tangan orang gila itu dan akhirnya menggigitnya dengan keras serta menyuntikkan racun yang mengancam jiwa ke dalam dirinya. Bagaimana mungkin kamu memalsukan itu? Sayang sekali orang gila tua itu pergi begitu diam-diam sehingga kami tidak mengambil tindakan. Jika tidak, kita seharusnya berbicara di kota utara sekarang. Jadi, haruskah kita mengambil tindakan? Kita harus membunuhnya saat dia sakit dan sepenuhnya melenyapkan harimau sakit yang mendominasi utara ini dan merebut kembali semua tanah yang hilang di utara. Oke, Kui Niu, kamu memimpin dan aku pasti akan mendukungmu di belakang layar. Ibu kota Kekaisaran Keluarga Chen. Chen Xiaoyuan berbaring malas di tempat tidur, tubuh kecilnya berbentuk seperti karakter Tai tidak bergerak. Ada seekor naga kecil konyol berbaring di sebelahnya seperti gurita yang melilit tubuhnya tidur nyenyak. Mengingat kecepatan peningkatan kekuatan terlalu cepat, bahkan Bai Ruowei dan Leng Ruobing tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka sendiri. Dia telah memperkuat dua protagonis wanita yang beruntung ini beberapa hari ini. Selama beberapa hari dia hampir mengubah dirinya menjadi sucubus untuk membantunya berlatih. Dengan bantuannya, kultivasi kedua protagonis wanita yang beruntung meningkat pesat. Sayangnya situasi Jiang Yunhua istimewa dan dia berada di istana sehingga Chen Beiyuan belum menghubunginya karena takut dia mengungkap situasi sebenarnya tentang permajaan dan kekuatan yang sangat berkurang. Awalnya Chen Beiyuan berpikir bahwa dia telah berrejuve dan bahwa setelah menjadi Chen Xiaoyuan, dia kemungkinan besar akan menjadi kesayangan ibunya lagi. Namun ternyata dia terlalu memikirkannya. Selama beberapa hari dia bahkan tidak melihat Ibu Chen. Ibu Chen tampak sangat tidak senang tentang kematian palsu ayah Chen sebelumnya. Dia sering menyeret ayah Chen kembali ke rumah setelah hari yang sibuk di luar, kelelahan untuk membalas dendam yang mendalam. Untungnya, sangat sulit bagi bentuk kehidupan tingkat tinggi untuk menghasilkan keturunan dan dua garis keturunan utama keluarga Chen dan Ji terlalu kuat. Jika tidak, Chen Beiyuan mungkin akan memiliki beberapa saudara dan saudari lagi. Waktunya hampir habis. Pemilihan saintes suku Gu juga telah mencapai demam tinggi. Dengan metode biru, inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah di Xinjiang Selatan. Menurut deskripsi dalam novel aslinya bahwa Kaisar Gu dari klan Gu juga harus berada di level manusia terkuat. Selain itu, dia bukan orang lemah seperti Ito Ryuyu, kekuatannya tidak terduga dan dia adalah salah satu yang teratas. Selain itu, kita juga harus menghadapi situasi Anu, situasinya bahkan lebih istimewa dan aku khawatir akan sampai pada titik itu.
Chen Beiyuan menegakkan tubuh kecilnya, mengambil naga kecil konyol yang mengantuk ke dalam pelukannya, membelai kepalanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Dalam beberapa hari terakhir, kantuk naga kecil yang konyol ini menjadi semakin serius dan semua perilakunya membayangi satu hal. Dia akan menjadi kaisar. Dari segi kecepatan terobosan saja, dia bahkan mungkin lebih baik dari saya. Pada saat yang sama, kekuatan tertentu tampaknya perlahan bangkit kembali di dalam dirinya. Rupanya kekuatan bakat kelahirannya secara bertahap memudar. Mantan Kaisar Naga Darah akan segera terlahir kembali. Pada saat itu, naga kecil konyol yang suka minum nana tidur dengan ayuan dan melolong mungkin tidak akan ada lagi. Beberapa hari terakhir ini dia enggan memasuki ruang laut kesadaran dan terus mengganggunya. Bu. Mungkin merasakan tatapan ayuan, naga kecil yang sedang tidur itu tiba-tiba membuka matanya sedikit, senyum konyol terpancar di wajahnya yang menggemaskan dan ia mengulurkan tangan untuk menarik botol nai dari mulutnya dengan suara letupan kemudian memasukkannya ke mulut ayuan. Ayuan minum nana. Tanda hubung. Bab 408 Perubahan Aneh di Xinjiang Selatan. Perubahan Hati Biru. Aku tidak tahu apakah karena dia menjadi lebih kecil sehingga semua orang suka memperlakukannya seperti anak kecil. Aku suka memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya di setiap kesempatan. Bai Ruowei seperti ini. Seekor naga kecil konyol tertentu seperti ini. Apakah Chen tipe orang yang suka minum nana? Hah? Kalian semua salah paham padaku Chen. Isap-isap. Aula Wuji Istana Kekaisaran Malam. Karena sebagian besar kekuatan militer keluarga Jiang diambil dan mereka menderita kekalahan telak, mereka kehilangan kekuatan pencegah di tingkat akar rumput bahkan sebagian besar Kucha Zi ditarik dan mereka tidak lagi memiliki keagungan yang sama seperti sebelumnya. Kaisar Jiang tidak meninggalkan Istana Wuji selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Tanda jauh di dalam istana. Di dalam halaman kecil yang dibangun seluruhnya dari kayu ungu dan dipenuhi dengan energi spiritual tumbuhan dan kayu yang kaya. Nenek moyang keluarga Jiang yang tampak seperti petani tua tiba-tiba membuka mata keruhnya menyadari sesuatu dan melihat keluar ibu kota kekaisaran. Harimau muda itu telah meninggalkan Beijing. Tanda di luar ibu kota kekaisaran. Seorang pria muda berjubah hitam membawa keranjang bambu di punggungnya berdiri di langit menghadap ke arah istana kekaisaran dengan tatapan gelap. Di dalam keranjang bambu di belakangnya ada seorang gadis kecil lucu mengenakan rok merah dengan 2 sanggul di rambutnya dan topi kepala harimau. Dia tertidur lelap sambil menggenggam sebotol susu. Seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah memasuki alam demigod dan sudah memiliki kekuatan ilahi, meskipun kepergianku dari ibu kota sangat rahasia, aku masih bisa mendeteksinya. Benar sekali, monster tua ini telah bersembunyi di balik layar sejak berdirinya Donghua, menyerap energi naga dari takdir nasional seluruh kekaisaran dan menjadi satu dengannya. Dia hampir mencapai bentuk keabadian, terutama di ibu kota kekaisaran, gangguan sekecil apapun sulit disembunyikan darinya. Secercah ketakutan melintas di mata Chen Beiyuan. Di seluruh kekaisaran Donghua, satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa takut mungkin adalah monster tua di istana. Dalam novel aslinya, monster tua ini tampak tidak mencolok, tetapi dia adalah yang paling dekat dengan alam ilahi di bagian akhir plot. Jika bukan karena segel 10.000 tahun kesengsaraan, dia pasti sudah dipromosikan ke alam dewa. Monster tua ini hampir mengikat seluruh kekaisaran pada dirinya sendiri dengan cara alternatif. Selama kekaisaran ini masih memiliki nama keluarga Jiang, dia hampir tidak bisa dibunuh. Inilah alasan mendasar mengapa keluarga Jiang mampu menduduki posisi bos kekaisaran dan menekan keluarga lain untuk melakukan gerakan gegabah. Dalam novel aslinya, lawannya adalah salah satu dari sedikit makhluk yang tersisa yang bisa menahan beberapa pukulan dari Chen Laomu setelah dia menjadi dewa dan tidak mudah dibunuh dengan satu pukulan. Jika dia bukan penjahat yang ditakdirkan dalam novel aslinya, orang yang berada di istana akan menjadi orang yang paling mungkin menjadi orang pertama yang menerobos ke alam ilahi setelah kedatangan kesengsaraan besar 10.000 tahun. Suatu hari nanti aku harus melihat apakah kamu benar-benar tidak bisa dibunuh. Xinjiang Selatan. Seperti yang diharapkan Chen Beiyuan dengan dimulainya pemilihan orang suci klan Gu, semua kelompok etnis di Xinjiang Selatan mulai bertaruh secara diam-diam. Mereka yang diharapkan menjadi orang suci baru telah menjadi tamu kehormatan di mata semua pihak. Bahkan beberapa kekuatan top di Kekaisaran Donghua dan beberapa kekuatan luar negeri tersembunyi diam-diam berpartisipasi di dalamnya mencoba menjalin pertemanan dan memenangkan hati. Klan Gu adalah penguasa yang tak terbantahkan di Xinjiang Selatan. Orang suci yang baru akan mewarisi hak untuk menggunakan Kaisar Gu dan selama 20 tahun ke depan menjadi makhluk yang paling dihormati di seluruh Xinjiang Selatan. Anda tahu saat ini seluruh perbatasan selatan berada di tepi Kekaisaran Donghua, tidak mendengarkan perintah atau pengumuman dan hanya menjadi milik Donghua dalam nama.
Diam-diam ini karena kedekatan dengan seluruh front selatan sehingga bisnis penyelundupan bisa menghasilkan keuntungan besar yang cukup untuk membuat orang gila. Konon jumlah penyelundupan di seluruh Xinjiang Selatan dalam setahun lebih tinggi dari pendapatan pajak tahunan seluruh Kekaisaran Donghua. Seluruh wilayah Xinjiang Selatan dipenuhi dengan gunung emas dan perak yang hanya menunggu untuk digali. Selama Anda bisa berteman dengan orang suci baru dari suku Gu, orang yang paling mulia di seluruh perbatasan selatan di muka, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Tepat ketika perjuangan di dalam klan Gu sedang berlangsung penuh, serangkaian hal yang sangat absurd terjadi satu demi satu. Di dalam klan Gu, gadis-gadis klan Gu yang berpartisipasi dalam pemilihan gadis suci satu demi satu mengalami kecelakaan. Beberapa menderita masalah dalam kultivasi mereka yang menyebabkan kematian mendadak sementara yang lain terperangkap dalam cinta memilih untuk bunuh diri. Insiden ini mengejutkan seluruh Xinjiang Selatan dalam sekejap. Tanda kuil suku Gu. Apakah semuanya sudah selesai? Sein Sulong yang sangat jelek saat ini dengan kulit keriput, rambut putih, dan bersandar pada kruk melihat bawahan yang berlutut di bawahnya dan berbicara dengan dingin. Jangan khawatir Yang Mulia, saya jamin tidak ada orang ketiga yang akan tahu tentang ini. Mereka semua meninggal karena sebab alami dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi hanya saja 2 orang yang mengetahui tentang ini terlalu banyak. Lebih baik 1 orang saja yang tahu. Bukan Santo, aku minta maaf. Bawahan yang berlutut di tanah tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia merasakan hawa dingin dan tanpa sadar ingin melarikan diri tetapi dia selangkah terlalu lambat. Swish. Sebuah kepala terbang ke udara menodai kuil dengan darah. Tanda, saat ini, rumor menyebar di seluruh suku Gu. Sebagai mantan kandidat Sein Anbiyu yang tidak pernah muncul, dia tidak sebersemangat atau cemas seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia sangat tenang dan bahkan memiliki suasana hati untuk mempelajari hal-hal lain. Saat ini di tangannya terletak serangga khusus yang menyerupai simpul hati yang memancarkan cahaya merah muda dan bau manis namun sedikit asam. Ketika mata dingin dan menawannya tertuju pada serangga aneh itu, riak aneh muncul di matanya seolah-olah dia ragu-ragu. Pada saat ini dia sepertinya telah berubah pikiran dan kehilangan kemurniannya sebelumnya. Pada saat ini Tetua Agung tiba-tiba membuka pintu dan masuk dengan wajah dingin. Biyu, kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Orang gila sulong itu benar-benar berani melakukan ini dan bahkan menciptakan kembali tragedi tahun itu dan menyerang semua kandidat. Dia terobsesi dengan posisi itu. An Biyu berhenti dan dengan cepat menyingkirkan serangga aneh itu. Ekspresi kompleks di wajahnya langsung menghilang berubah menjadi ekspresi dingin. Kalau begitu, mari kita mulai rencana kita. Aku ingin menghancurkan jalan itu. Saatnya mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Tanda keesokan harinya kota Gu. Apa yang terjadi? Mengapa beberapa jenius klan Gu yang mengumumkan pencalonan mereka untuk pemilihan saintes semuanya mengalami kecelakaan satu demi satu menjelang tanggalnya? Beberapa diserang oleh serangga Gu, beberapa tersesat dalam kultivasi mereka, dan beberapa menjadi kerasukan. Bagaimana bisa begitu aneh bahwa kejadian seperti itu terjadi satu demi satu? Saya pikir pasti ada semacam konspirasi. Aku mendengar desas-desus dan sekarang semua orang mengatakan bahwa masalah ini terkait dengan Sulong. Apa dia gila? Beraninya dia melakukan ini? Membunuh jenis sendiri adalah kejahatan serius. Bab 409 Kaisar Gu, tidakkah kau tahu kemana harus pergi? Ketika berita bahwa Sein Sulong saat ini dicurigai membunuh kandidat Sein lainnya menyebar, hal itu segera menyebabkan badai besar dan menyebabkan kekacauan parah. Seperti kata pepatah, hukum leluhur kita tidak boleh dilanggar. Gu Kaisar secara pribadi memutuskan hal itu saat itu. Setiap 20 tahun sekali, seorang gadis suci dari suku Gu dipilih untuk memberi makan Kaisar Gu dengan hidupnya dan melindungi suku Gu. Selama periode ini, hanya mereka yang menjadi kaisar yang dapat mewarisi tahta dan memegang kekuasaan kekaisaran. Ini adalah model racun pembiakan yang kejam. Ini juga merupakan sistem pengunduran diri yang mengikuti hukum kuno di mana yang cakap dipromosikan dan yang mediocre diturunkan jabatannya. Namun sekarang mereka terus-menerus membunuh jenis mereka sendiri yang benar-benar melanggar hukum dan mereka memperlakukan semua aturan sebagai lelucon. Tanda hubung. Jalan kota Gu dari tulang. Sulong gila, dia benar-benar memerintahkan bawahannya untuk membunuh kandidat lain untuk posisi saintes. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Dia ingin melawan seluruh klan Gu sendirian? Di antara para kandidat Saint Maiden yang meninggal kali ini, ada mereka yang berasal dari klan Gu Putih, klan Gu Hitam, klan Gu Darah, klan Gu Es, beberapa klan terkuat di dalam klan Gu. Mereka adalah para jenius terbaik dari generasi mereka. Jika itu di lain waktu, itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang Kaisar Gu tidak aktif dan Sulong bukan lagi Saint Maiden tertinggi dari perbatasan selatan. Bagaimana bisa klan-klan itu membiarkannya begitu saja? Beberapa orang suka menyombongkan diri atas kemalangan orang lain. Klan Gu, kekuatan paling kuat di Xinjiang Selatan, terbagi menjadi berbagai faksi dan klan. Ada klan Gu Putih yang ahli dalam menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa, klan Gu Hitam yang ahli dalam kutukan dan pembunuhan yang berbahaya, dan klan Gu Darah yang ahli dalam pertarungan jarak dekat.
Klan-klan besar ini merupakan bagian penting dari suku Gu dan para pemimpin klan masing-masing klan menjabat sebagai tetua suku Gu. Sekarang setelah semua anak ajaib dari semua ras dibunuh, bagaimana bisa mereka membiarkan ini terjadi? Orang gila ini, jika dia bertindak seperti ini, dia sebaiknya membuat suku Gu baru dan membiarkannya menjadi orang suci seumur hidup. Seseorang berkata dengan sinis. Mereka semua adalah wanita yang telah mempertahankan kesucian mereka dan termasuk yang paling berbakat dari klan Gu. Mereka tidak mati di tangan musuh asing tetapi mati di tangan orang-orang mereka sendiri. Sama seperti seluruh jalan tulang putih yang ramai dengan diskusi dan semua kelompok etnis dipenuhi dengan kemarahan dan kutukan. Sosok pendek mengenakan jubah hitam dengan tudung menutupi wajahnya membawa keranjang bambu di punggungnya. Dia berjalan di sekitar kios dengan kaki pendek sambil melihat sekeliling dengan minat dan kadang-kadang mengambil kelabang atau katak seukuran lengannya dari kios untuk dimainkan. Di dalam keranjang bambu di belakangnya, duduk seorang gadis kecil berwarna merah muda yang lucu mengenakan topi kepala harimau tertidur lelap. Adegan ini persis seperti seorang anak laki-laki yang kabur dari rumah dengan adik perempuannya yang mengantuk, berlarian kemana-mana. Dalam keadaan normal, kombinasi unik ini pasti akan menarik perhatian banyak orang. Namun pada saat ini semua orang di Jalan Tulang Putih tertarik dengan berita mendadak itu dan secara alami mengabaikan keberadaan aneh ini. Meskipun beberapa orang tiba-tiba memperhatikan kombinasi aneh ini, sosok pendek berjubah hitam itu sangat cepat dan kaki pendeknya menghilang tanpa jejak hanya dalam beberapa belokan. Hei, kok kaki pendek itu larinya cepat banget? Seorang gadis dari suku Gu menggaruk kepalanya karena bingung. Tanda hubung, pada saat ini sosok pendek yang berkeliaran dengan keranjang bambu di punggungnya tidak tahu bahwa dia tiba-tiba dipanggil kaki pendek. Dia mengembara di seluruh kota Gu dengan penuh minat mengagumi adat istiadat eksotis yang unik di perbatasan selatan. Klan Gu sebagai kekuatan paling kuat di Xinjiang Selatan adalah klan matriarkal. Melihat sekeliling hampir semuanya adalah wanita seperti negara anak perempuan. Adapun pria, ini sangat jarang dan bahkan sulit untuk dilihat. Karena fisik khusus orang-orang Gu, keturunan mereka hampir semuanya bayi perempuan dan hampir tidak ada bayi laki-laki. Selain itu, ada air dari sungai ibu dan anak yang dapat berfungsi sebagai saluran kehamilan. Selama Anda meminumnya, Anda dapat mengandung kehidupan sendiri. Dalam situasi ini, permintaan pria di dalam suku Gu tampaknya tidak terlalu tinggi. Tentu saja selalu ada beberapa orang Gu pemberontak yang suka diam-diam menangkap pria dan membawa mereka kembali sebagai budak laki-laki untuk kesenangan mereka sendiri. Karena sifat khusus kota Gu, ada batasan khusus pada orang luar yang bisa masuk. Pria adalah barang langka di sini. Sungguh trik yang bagus, kita benar-benar tidak bisa meremehkan orang-orang di dunia ini. Tidak heran Sulong dikalahkan dengan sangat menyedihkan di novel aslinya sementara An Biu mampu mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Opini publik adalah pisau tajam. Seluruh suku Gu sekarang seperti Tong Mesiu dan Sulong si perebut kekuasaan mulai menderita serangan balik. Ketika dia memilih untuk mengambil tindakan, dia menjadi musuh semua orang. Jika tidak terpapar, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi begitu terpapar, seluruh suku Gu akan menyerangnya untuk keuntungan mereka sendiri. Sosok pendek berjubah itu menatap kuil dengan minat seolah-olah dia telah melihat seorang suci tertentu yang marah setelah konspirasinya terungkap. Novel aslinya tidak merinci kembalinya An Biu untuk membalas dendam dan bahkan Chen Beiyuan tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Sekarang dia memiliki pemahaman yang jelas tentang metode pihak lain. Wanita dingin ini memang luar biasa. Tetapi perawan suci dari suku Gu harus tetap perawan murni. Mengapa hal ini tidak disebutkan dalam novel aslinya? Lagi pula, jika premis ini benar-benar ada, bagaimana Biu mendapatkan kembali segalanya dan menjadi gadis suci dari klan Gu lagi di novel aslinya? Jika dia masih perawan, ada apa dengan Leng Aofeng? Dari mana Leng Ruobing berasal? Atau apakah Kaisar Gu tidak tahu tempatnya? Tepat ketika dia merasa bingung, ada gerakan di keranjang bambu di belakangnya. Topi kepala harimau berbulu tiba-tiba menempel di lehernya, tangan kecil gemuk meraba-raba tubuhnya, gadis kecil yang linglung itu membuka mulutnya dan menggigit telinganya langsung sambil bergumam dalam tidurnya, "Ah, hungri-hungri." Oke. Chen Xiaoyuan terganggu dari pikirannya, dia tidak merasa terganggu. Dia hanya menepuk kepala naga kecil konyol dengan nyaman. Memanfaatkan perawakannya yang pendek, dia memetik 2 hau manisan mengkilap dari orang-orangan sawah seorang pedagang hau manisan yang mendengkur di dekatnya dan menyerahkan satu kepadanya. Namun, gadis kecil itu hanya menjilat buah hau manisan dan langsung menolaknya dan mendorongnya kembali. Tidak mau. Hingga Chen Xiaoyuan mengeluarkan baskom berisi susu, melemparkan manisan hau ke dalamnya untuk direndam sebentar, menambahkan madu, dan memberikannya kembali kepada orang di belakangnya. Kali ini, bayi naga yang kebingungan akhirnya tidak menolak. Baji-baji. Ah Yuan Okok. Bab 410 memaksa kaisar untuk turun tahta.
Mungkin karena dia menjadi lebih kecil dan karena dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan naga kecil yang konyol itu. Chen Beiyuan hanya merasa mentalitasnya jauh lebih muda dari sebelumnya dan dia akan selalu rileks tanpa sadar. Dulu dia tidak akan bertingkah seperti anak kecil mencari keranjang bambu menggendong anu berkeliling dan mencuri manisan hao orang lain. Jepret. Dia secara alami memasukkan seuntai manisan hao ke dalam mulutnya, menggigit salah satunya, mengunyahnya dengan penuh semangat, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dahulu kala sebagai tuan muda keluarga Chen, dia tidak pernah mencoba bertindak sebodoh ini. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin mengira itu anak liar seseorang. Jika itu dia di masa lalu, dia pasti sudah muncul di depan An Biu sekarang. Namun saat ini dia sepertinya tidak menyadarinya. Di arah tertentu di belakangnya, seorang gadis dari suku Gu yang telah mengejarnya menatapnya dengan saksama bahkan melihat adegan dia memakan manisan hao barusan. Gadis dari suku Gu ini agak mirip dengan An Biu dan tampak ekspresi heran dan gemetar di wajahnya. Anya lah yang baru saja dibebaskan dari ruang bawah tanah. Mungkin karena rencana itu memasuki tahap akhir, Anya yang telah ditahan beberapa waktu akhirnya dibebaskan. Dia selalu merasa bersalah dan setelah keluar hari ini, dia melihat sekilas seorang anak yang sangat mirip dengan dermawannya. Dia tidak bisa menahan diri dan segera mengejarnya. Bagaimana mereka bisa begitu mirip? Mungkinkah dia adalah anak dermawan itu? Rumah Gu Kuil. Kaisar Gu yang berada dalam keadaan tidak aktif seperti benda mati tanpa aura atau tekanan perlahan membuka celah dan melihat ke arah tertentu di luar kuil. Jelas sekali sejak Chen Beiyuan membawa Anu ke kota, dia telah menarik perhatiannya. Salah satu dari mereka membawa aura magis terlarang yang membuatnya merasa waspada dan ketakutan. Salah satu dari mereka membawa aura naga haus darah yang membuatnya merasa tertindas. Keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Tapi terus kenapa? Selama keduanya tidak menyerang anggota suku Gu dan melanggar aturan, itu hanya akan menutup mata. Boom! Pada saat ini di pusat kota Gu di mata banyak orang Gu, kuil yang tampak seperti tempat suci tiba-tiba berguncang seolah-olah terjadi ledakan dahsyat. Bang! Pada saat yang sama, seluruh gerbang benteng kota Gu tiba-tiba ditutup paksa dan kota itu langsung ditutup total. Sosok-sosok yang mengenakan jubah Gu hitam tiba-tiba muncul di seluruh kota Gu menghalangi semua jalan keluar. Tindakan tiba-tiba ini secara instan menyebabkan banyak orang berseru kaget. Dalam sekejap seluruh kota Gu mulai berguncang. Tak terhitung orang membicarakannya karena tidak dapat menyembunyikan keheranan dan ketakutan mereka. Pada saat ini seseorang yang mendapat informasi dengan baik mulai berteriak. Semakin berisik. Sesuatu yang serius telah terjadi. Para pemimpin klan dari beberapa desa suku Gu utama mulai membuat keributan. Mereka secara langsung memblokir kuil dengan anggota klan mereka dan menuntut penjelasan dari Sein. Wah, ini serius sekarang. Jadi, semua hal sebelumnya itu benar. Para tetua suku Gu semuanya telah berkumpul sekarang dan mereka ingin Sulong memberikan penjelasan kepada semua orang. Petik 2. Dalam sekejap, seluruh kota Gu berada dalam kekacauan dan aliran sosok yang stabil mulai bergegas menuju kuil, ingin memeriksa situasi dan bergabung dalam kesenangan. Beberapa orang yang berhati-hati memilih untuk bersembunyi tanpa ragu-ragu, ingin menunggu dan melihat situasinya karena takut mereka akan mendapat masalah. Anya, gadis suku Gu yang awalnya sedikit linglung juga terkejut dengan pemandangan ini. Untuk sesaat dia tidak dapat bereaksi. Meskipun dia tahu bahwa bibi dan neneknya punya semacam rencana, dia tidak pernah menyangka itu akan menjadi begitu besar. Pada saat ini dia seolah merasakan ujung pakaian Gu-nya ditarik dengan lembut. Melihat ke bawah, dia segera melihat seorang anak laki-laki lucu mengenakan jubah hitam membawa keranjang bambu dengan seorang gadis kecil yang tertidur di punggungnya. Dia mengangkat kepalanya sambil memegang manisan hao yang setengah dimakan di tangannya dan matanya yang jernih dan transparan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kak, aku akan mentraktirmu beberapa manisan hao. Bisakah kamu membawaku untuk melihat kesenangan itu? Tanda kuil Istana Suci. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah membunuh semua orang yang tahu tentang ini, jadi bagaimana bisa bocor dan diketahui semua orang? Apa? Pasti ada konspirasi di balik ini. Perasaanku sangat tidak enak. Mungkinkah ada seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangku? Jangan sampai aku tahu siapa dalang di balik ini, atau akan kubuat kau merasa seperti digigit 1000 racun. Sulong yang mengira dia duduk di atas tahta tidak pernah bermimpi bahwa apa yang telah dia lakukan secara diam-diam akan terungkap. Dalam waktu kurang dari sehari, berita itu menyebar ke seluruh suku Gu dan bahkan ke seluruh perbatasan selatan. Ini pasti membuatnya lengah. Pada saat yang sama, para tetua dari beberapa faksi utama klan Gu tiba-tiba bersatu dan menerobos masuk ke kuil secara langsung, memaksa dia untuk turun tahta. Penatua ketiga, penatua kelima, penatua ketujuh, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memimpin orang untuk menyerang kuil? Apakah kamu merencanakan pemberontakan? Orang suci suku Gu yang bersandar pada kruk memiliki kulit ayam dan rambut putih, wajah yang jelek, dan tatapan sinis menatap dingin para pemimpin klan dari berbagai klan yang menjabat sebagai tetua di bawah dan berbicara dengan dingin.
Pada saat ini meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan Kaisar Gu, dia yakin bahwa dia dapat mengandalkan prestise yang telah dia kumpulkan selama 20 tahun terakhir untuk menekan para pemberontak di depannya. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa menanggapi omelannya, para tetua suku Gu yang dulunya tunduk kepadanya tidak lagi patuh seperti sebelumnya, tetapi malah mulai menunjukkan taring mereka. Di antara mereka, tetua kedua yang merupakan patriark suku Bai Gu memimpin dan bertanya. Yang Mulia Sulong, ini adalah terakhir kalinya tetua ini akan memanggil Anda Yang Mulia. Biarkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mengakui kejahatan karena telah mencelakai rekan senegara Anda dan mencoba pemilihan ulang? Itu omong kosong belaka. Bagaimana mungkin orang suci ini melakukan hal seperti itu? Saya pikir Anda perlu menjebak saya dan memfitnah saya. Bahkan jika itu benar-benar dilakukan, Sulong tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya saat ini dan pasti akan menyangkalnya dengan gigi terkatup. Namun untuk beberapa alasan dia selalu memiliki perasaan buruk seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat ini dia dengan tajam memperhatikan bahwa para tetua dari berbagai suku dan Gu Master yang datang untuk memaksa istana menatapnya dengan mata dingin. Sial, bisa jadi ada sesuatu lain yang terjadi yang tidak dia ketahui. Pada saat ini, sebuah suara dingin dan elegan tiba-tiba muncul di istana dan bergema di telinga semua orang. Sulong, bahkan pada titik ini kamu masih munafik dan keras kepala seperti biasanya. Bab 411 Iblis Kelabang berwajah manusia muncul kembali dan Chen Xiaoyuan menekannya dengan senyuman. Sulong, bahkan pada saat ini kamu masih munafik dan keras kepala seperti dulu. Boom. Ekspresi Sulong tiba-tiba menjadi kaku seolah tersambar petir dan matanya tertuju ke depan. Meskipun dia belum mendengar suara dingin dan indah itu selama hampir 20 tahun dan bahkan mulai tampak asing, bagaimana dia bisa melupakannya? Selama 20 tahun terakhir sejak dia mengambil alih sebagai Sein dari klan Gu, dia tampaknya menikmati kehidupan dengan kemuliaan tanpa batas, namun setiap malam setelah tertidur, dia tidak bisa tidak dihantui oleh bayangan sosok elegan yang dingin itu. Dulu dia seperti anak itik buruk rupa di depan angsa putih, selalu merasa malu. Desir. Para tetua klan Gu dan Gu Master di depannya menyingkir seperti kerumunan yang memberi jalan bagi mereka, menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Seorang wanita cantik tiada taraf mengenakan jubah Gu seputih salju dengan kulit seputih krim dan memancarkan cahaya suci datang perlahan ke arah mereka. Dia dingin, anggun, dan mulia. Begitu dia muncul, auranya saja sudah membuat semua orang yang hadir kewalahan, menyebabkan banyak orang bergidik, bahkan Sulong Sein saat ini kewalahan. An Biu, sepupu tersayangku, kau belum mati. Mata Sulong merah, wajahnya muram, giginya tergemeretak dan tubuh kurusnya terus-menerus gemetar, tidak jelas apakah itu karena marah atau takut. Para tetua garis langsung yang berdiri di sampingnya juga memiliki ekspresi yang berubah drastis ketika mereka melihat sosok Feng Dai Jue Hua. Beberapa bahkan tanpa sadar menundukkan kepala mereka dengan ekspresi malu di wajah mereka, tidak berani menatap matanya. Dalam insiden saat itu, mereka juga memainkan peran yang tidak terpuji. An Biu dan Sulong mungkin tampak seperti sepupu, tetapi mereka termasuk dalam dua faksi klan Gu yang berbeda. Yang pertama adalah keturunan langsung dari Kaisar Gu wanita dari klan Gu Es. Yang terakhir adalah cabang dari klan Gu Iblis, cabang sampingan dari Kaisar Gu wanita. Mereka masing-masing mewarisi kekuatan darah dan warisan dari Kaisar Gu wanita. Dahulu kala alasan An Biu mendapat masalah dan Sulong naik ke tampuk kekuasaan pada dasarnya adalah karena perebutan antara dua faksi klan Gu utama. Pada saat ini melihat An Biu muncul hidup dikombinasikan dengan semua keadaan yang tidak biasa sebelumnya, bagaimana mungkin Sulong tidak tahu bahwa semua ini adalah trik pihak lain di belakang layar. Tidak heran rencananya untuk membunuh kandidat Sein lainnya terungkap. Tidak heran dia memiliki perasaan firasat yang tidak dapat dijelaskan ini. Namun, yang membuat Sulong semakin marah adalah pengkhianatan berturut-turut dari para tetua klan Gu. Pria yang dulu membungkuk di hadapannya sekarang menunjukkan taringnya yang tajam. Pemberontakan. Tentu saja aku belum mati. Jika aku mati, bukankah itu akan menjadi berkat bagimu, dasar jalang? Aku akan mengambil kembali semua yang kau ambil dariku. An Biu menatap dingin wanita tua berusia 70-an di depannya yang kurus kering dan wajahnya menjadi mengerikan karena cemburu dan takut. Dia berpikir bahwa ketika dia bertemu dengannya lagi, dia akan merasakan keinginan untuk balas dendam. Namun, untuk beberapa alasan melihat sosok yang baru berusia 30-an dan seharusnya berada di masa jayanya sekarang berubah menjadi wanita tua jelek berusia 70-an yang terjebak dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan, saya hanya merasakan sedikit kelegaan di hati saya. Pada saat ini dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan atas prospek balas dendam, sebaliknya pikirannya tanpa sadar membangkitkan bayangan sosok tinggi dengan sifat jahat dan tubuh berotot yang suka berendam di kolam darah. Pemberontakan. Selama upacara serah terima belum selesai, saya masih menjadi Sein dari klan Gu, makhluk tertinggi di seluruh perbatasan selatan. Anda mencoba memberontak.
Untungnya, saya mengantisipasi ini dan mengirim orang untuk memobilisasi pasukan suku Gu terlebih dahulu. Sekarang mereka hampir tiba. Sebelum Sulong menyelesaikan kata-katanya yang hampir gila, dia melihat sebuah kepala besar terlempar dari luar kuil berguling liar di tanah dan berguling di depannya. Sulong, jangan berkhayal orang-orangmu dicegat dan dibunuh oleh tetua ini. Sekarang pasukan yang menjadi milik suku Gu telah jatuh ke tangan Biu. Sosok dewasa montok dari tetua agung perlahan berjalan ke kuil dan langsung mengumumkan sebuah berita yang mengubah situasi. An Mei, jalan kamu. Sulong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan dia mengutuk. Ekspresi para pendukung lain di sekitarnya juga berubah drastis dan mereka sedikit kehilangan arah. Saat ini tampaknya situasinya tanpa harapan bagi mereka. Tanda, di luar kuil. Juru bicara dari semua kekuatan utama di Xinjiang Selatan semua melihat lelucon yang unik bagi klan Gu dalam diam dan ketidakpedulian. Sulong dan kaki tangannya telah kalah, sekarang mereka harus menghadapi seluruh suku Gu. Dalam situasi ini mereka pasti akan kalah. Situasinya sudah diatur sepertinya, An Biu yang telah kembali dengan balas dendam akan menjadi orang suci berikutnya. Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang bisa bertahan selama 20 tahun diam-diam menghubungi berbagai suku hanya untuk membalas dendam suatu hari nanti. Mentalitas seperti itu sungguh mengerikan. Sulong hampir dimanipulasi dari awal hingga akhir. Aku tidak menyangka bahwa semua orang yang kita pertaruhkan dibunuh, tetapi sekarang ada kuda hitam. Situasi di Xinjiang Selatan akan segera berubah, tetapi saya ingin tahu apa yang akan dipikirkan penguasa baru Xinjiang Selatan. Orang-orang yang hadir kagum dari waktu ke waktu dan jelas bahwa mereka telah melihat akhir Sulong. Adapun mengapa pasukan lain di Xinjiang Selatan tidak mengambil tindakan untuk terlibat mengubah situasi dan mendapatkan manfaat terbesar. Haha, Kaisar Gu misterius di kuil itu tidak mati, tetapi sedang tidak aktif dan tertidur tiba-tiba. Dia tidak peduli tentang perebutan internal suku Gu. Tetapi jika ada orang luar yang berani terlibat, dia harus bersiap menghadapi murkanya. Pada saat itu, kekuatan di baliknya akan hancur. Alasan mengapa suku Gu tidak mengusir mereka tetapi mempertahankan mereka sebagai saksi adalah untuk mengumumkan kelahiran raja baru ke seluruh perbatasan selatan. Di tengah kerumunan, sesosok pendek berpakaian hitam membawa keranjang bambu dan memegang setengah untai manisan Hao sedang memegang tangan seorang gadis dari suku Gu. Dia menyaksikan pemandangan di depannya dengan penuh minat seolah-olah dia sedang menyaksikan sejarah. Di dalam keranjang bambu, seorang gadis kecil yang mengenakan topi kepala harimau yang bengkok menggenggam botol di satu tangan dan sebatang manisan Hao di tangan lainnya. Dia tidur nyenyak sambil mengunyah sesekali. Tak, puf 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 puf. Seperti yang diharapkan semua, ketika sebagian besar faksi desa dari seluruh suku Gu memilih untuk berdiri di pihak An Biu. Nasib Sulong secara alami dapat diprediksi. Sebuah adegan yang hampir menjadi pembantaian terjadi di kuil dalam sekejap. Pengikut setia Sulong terbunuh satu demi satu dan darah merah seketika mewarnai seluruh kuil menjadi merah, udara dipenuhi dengan bau karat yang menyengat. Tetapi tepat ketika semua orang mengira situasi keseluruhan sudah diputuskan. Kekuatan kekaisaran yang tiba-tiba dan mengerikan meletus di bawah kuil. Sosok kelabang raksasa tiba-tiba muncul di hadapan Sulong dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Cacing Gu tingkat kaisar. Ekspresi para tetua dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka jelas tidak menyangka Sulong memiliki kartu truf seperti itu. Dalam sekejap seluruh situasi berubah drastis. Kalian memaksa saya melakukan ini. Hari ini kalian semua akan mati. Mata Sulong merah, selendangnya berantakan, dan dia berteriak hampir seperti orang gila tua. Jauh sebelum itu, dia telah belajar dari bawahannya bahwa kelabang iblis berwajah manusia telah menderita pukulan parah. Dia diam-diam mengerahkan seluruh usahanya untuk itu, membayar harga yang cukup besar, dan baru kemudian dia bisa menangkapnya. Meskipun pada saat ini dia masih belum dapat sepenuhnya mengendalikan cacing Gu tingkat kaisar ini. Tetapi selama Anda membayar harga, Anda masih bisa mendapatkan kendali sementara atasnya. Siluman Gu kelabang berwajah manusia, bunuh jalang itu di depanmu. Sulong menunjuk sosok An Biu tanpa ragu dan memberikan perintah langsung. Saat ini kebenciannya pada An Biu hampir tak terkatakan dan tentu saja dia tidak mau melepaskan jalang yang hampir merusak reputasinya ini. Dulu aku bisa membunuhmu sekali. Sekarang aku tentu saja bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Tidak baik. Ekspresi para tetua klan Gu yang dipimpin oleh tetua agung berubah drastis. Jika An Biu meninggal maka transformasi mereka kali ini akan benar-benar tidak berarti. Mendesis. Namun serangga kelabang berwajah manusia adalah serangga tingkat kaisar dan kecepatan ledakannya sangat cepat yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang tingkat kaisar biasa. Dalam sekejap ia menembus ruang dan bergegas tepat di depan An Biu yang wajahnya sedikit berubah. Ia membuka bagian mulutnya yang seperti sabit yang ganas seolah-olah dapat membelahnya menjadi dua dalam sekejap berikutnya.
Dalam sekejap situasi berubah drastis di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Sulong benar-benar dapat membalikan keadaan pada saat-saat terakhir. Beberapa orang bahkan menutup mata mereka karena tidak percaya, tidak rela melihat sosok cantik Feng Daijue Hua terbelah menjadi dua dan tubuhnya hancur. Dentang. Namun pada saat ini suara dentang aneh tiba-tiba terdengar. Monster Gu berbentuk kelabang berwajah manusia yang menyerbu dengan kecepatan tinggi tiba-tiba membeku seperti kereta yang melaju kencang tiba-tiba menginjak rem dan berhenti dengan panik. Itu adalah kontras yang menakutkan. Mata sabit yang sangat tajam itu kurang dari 1 inci dari An Biyu dan kemudian berhenti bergerak. Alasan untuk semua ini adalah bahwa wajah manusia aneh dari cacing Gu tingkat kaisar melihat seorang anak kecil mengenakan pakaian hitam dan membawa keranjang bambu di luar kuil dan tersenyum polos padanya. Saat melihat wajah anak kecil yang familiar itu, bayangan raksasa menakutkan yang mengenakan topeng perunggu pecah dan tersenyum padanya muncul di benaknya. Boom! Ia berlutut. Bab 412 Raja Tua jatuh dan Raja baru lahir. Boom! Di bawah tatapan semua orang yang terpana, Gu iblis kelabang berwajah manusia yang seharusnya melepaskan kekuatannya dan memotong An Biyu menjadi dua dan membunuhnya seketika tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian jatuh lurus ke bawah. Pada saat ini tampaknya telah menyerah, jatuh di depan An Biyu tanpa bergerak dan gemetar dari waktu ke waktu. Adegan tiba-tiba ini langsung mengejutkan semua orang. Pada saat ini udara seolah membeku. Dalam sekejap mata semua orang terfokus pada An Biyu seolah-olah mereka sedang menyaksikan semacam keajaiban. Bahkan Gu Worm tingkat kaisar pun tidak bisa menahan diri untuk berlutut dalam kepasrahan adegan legendaris seperti itu mungkinkah takdir. Xinjiang Selatan terletak di hutan purba dan terkenal terbelakang dan biadab namun mereka memiliki sikap positif terhadap beberapa hal dan sangat percaya takhayul. Sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, semua orang yang hadir tidak bisa tidak membuat asosiasi. Gu iblis kelabang berwajah manusia, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, bunuh dia, bunuh dia. Saat ini, satu-satunya orang yang tidak mau mempercayainya mungkin adalah Sulong. Racun kelabang berwajah manusia adalah kartu truf terakhirnya, kunci untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Tapi sekarang harapan ini telah hancur total. Ini tidak diragukan lagi lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Dia sudah berada di ambang gangguan mental dan dia benar-benar jatuh ke dalam kegilaan dia dengan panik membakar darahnya mencoba mengendalikan serangga tingkat kaisar ini untuk bergerak maju. Namun monster Gu kelabang berwajah manusia yang tadinya begitu kuat beberapa saat lalu jatuh ke tanah seperti babi mati yang gemetar hebat mengeluarkan busa dari mulutnya dan tampak seperti pingsan karena ketakutan. Tidak heran ia bereaksi begitu hebat sekarang. Ini benar-benar karena transformasi seseorang meninggalkan bayangan besar padanya. Mengingat kembali ke masa sebelum raksasa menakutkan yang mengenakan topeng perunggu compang camping tiba-tiba muncul menyeringai jahat saat ia merobek kaki-kakinya dan memutuskannya. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan sebilah cahaya yang berniat untuk memenggal kepalanya hidup-hidup. Yang lebih menakutkan lagi adalah raksasa menakutkan itu memotong sambil bergumam. Tidak sakit, tidak sakit. Sialan, ketika pisau itu jatuh padaku, itu benar-benar tidak sakit ketika kau mencekikku. Ini sangat menyakitkan. Aku bukanlah monster yang tidak bisa merasakan sakit. Saat itu aku berusaha sekuat tenaga dan kehilangan setengah nyawa kelabangku hanya untuk menghindari kejaran klon bintang jahat. Sekarang pemilik aslinya telah tiba. Aku sangat ketakutan setengah mati. Yang menarik dari awal hingga akhir Chen Xiaoyuan tidak bergerak alih-alih serangga tingkat kaisar tertentu hanya meliriknya dan membuatnya ketakutan setengah mati. Dalam arti tertentu ini berarti bahwa Chen Xiaoyuan tidak melanggar aturan suku Gu. Pada saat ini sepertinya hampir tidak ada seorang pun yang hadir menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya An Biyu yang berdiri di depan monster kelabang berwajah manusia yang sepertinya menyadari sesuatu pada saat ini dia berbalik dan melihat ke arah luar. Pada saat ini dia sepertinya melihat sosok hitam yang berangsur-angsur menjauh kabur dan terukir jauh di dalam tulangnya. Itu benar-benar dia. Jika dikatakan bahwa sebelum Anya gadis dari suku Gu tidak dapat memastikan identitas sebenarnya dari anak laki-laki kecil di depannya. Namun ketika cacing Gu tingkat kaisar dengan wajah manusia dan kelabang muncul dan dengan cepat jatuh ke tanah. Dia sudah menebak sebuah kemungkinan dan menjadi wanita kedua setelah An Biyu yang mengetahui kebenaran. Dia menatap anak laki-laki kecil di depannya tubuhnya bergetar tanpa sadar seolah-olah dia sedang menekan sesuatu. Namun anak laki-laki kecil yang membawa keranjang bambu itu sepertinya tidak menyadarinya dan berjalan keluar sambil memegang tangannya. Kakak, bawa aku mengunjungi rumah bibimu. Tanda hubung. Kuil-kuil suci. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang gelap membuka celah dan melihat keluar mengunci target. Sedikit saja menilai apakah pihak lain telah melanggar aturan. Setelah sekian lama, celah itu perlahan tertutup kembali. Tanda pisah. Untuk sesaat, An Biyu berpikir untuk mengejar sosok berpakaian hitam itu terlepas dari segalanya.
Namun dia tahu betul bahwa ini sama sekali tidak diperbolehkan. Saat ini mata semua orang, harapan dan keinginan semua orang tertuju padanya. Jika dia melarikan diri saat ini, pasti akan terjadi kekacauan. Matanya sedingin es saat dia menginjak monster kelabang berwajah manusia, menyeberangi genangan darah, dan berjalan menuju Sulong An yang gila. Pisau es muncul di tangannya. Mustahil, ini tidak mungkin. Puff. Sulong dipenggal di depan umum dan kepalanya terbang tinggi ke langit. Wajah jelek yang layu itu masih memiliki kegilaan yang tak terhapuskan. Mantan orang suci dari suku Gu ini, tokoh kuat yang telah memerintah seluruh perbatasan selatan selama hampir 20 tahun, dipenggal di depan umum pada saat ini. Dalam sekejap seluruh tempat menjadi sunyi dan kemudian sorak-sorai dan teriakan kegembiraan yang tak berkesudahan memenuhi udara. Pada saat ini seluruh perbatasan selatan terguncang, seolah-olah semua orang bersorak atas kemunculan raja baru. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa raja baru itu menatap ke arah tempat sosok hitam itu menghilang dan terdiam untuk waktu yang lama. Bab 413 Tuan, mengapa Anda menjadi lebih kecil? Ding, terdeteksi bahwa host telah mengubah takdir aslinya. Tokoh utama wanita tersembunyi dari novel aslinya, An Biyu, lolos dari takdir kematian aslinya dan berhasil membalas dendam dalam pemilihan orang suci tanpa bahaya bagi nyawanya. Dia akan menjadi penguasa baru Xinjiang Selatan dan diberkati dengan keberuntungan Kaisar Gu yang misterius. Ding, keberuntungan tokoh utama wanita tersembunyi, An Biyu, akan ditingkatkan menjadi tokoh utama wanita beruntung kelima. Ding, selamat kepada host karena telah menerima hadiah spesial Divine Blood level 9. Tingkat darah ilahi 9 ini adalah setetes darah khusus yang terkondensasi dari tubuh ilahi dan darah ilahi dewa yang jatuh. Ia dapat mengisi kembali benda-benda dengan keilahian dan memulihkan semua bagian yang rusak, mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Catatan, tingkat tertinggi item yang diperbaiki terbatas pada tingkat ke-9 dari peringkat ilahi. Darah ilahi. Bisakah Anda memperbaiki semua barang yang rusak? Di ruang sistem, setetes darah emas sebesar gunung kecil bersinar terang dan aura ilahi yang kuat secara samar mengungkapkan betapa kuatnya dia semasa hidupnya. Ini sebenarnya benda ilahi. Chen Xiaoyuan yang memegang paha gadis Gu tiba-tiba berhenti dan kemudian cahaya khusus melintas di matanya. Dia langsung menyadari nilai mengerikan yang terkandung di dalamnya. Saat ini matanya tiba-tiba beralih ke topeng perunggu yang rusak di sudut. Topeng dewa kuno yang rusak. Jika benda ini dapat diperbaiki sepenuhnya, itu pasti akan menjadi kartu truf yang ampuh yang dapat menakutkan senjata ilahi tingkat 9. Namun, ada beberapa risiko. Tanda, injak. Setelah membunuh Sulong An, Biyu sepenuhnya memantapkan posisinya sebagai orang suci baru di depan para tetua dan anggota klan. Sebagian besar orang yang hadir menunjukkan senyum puas dan orang-orang Gu yang telah bertukar minat dan memiliki jasa mengikuti naga tidak diragukan lagi adalah yang paling bersemangat. Selama Anda membuat taruhan yang tepat pada tim Anda dapat sepenuhnya membalikkan keadaan dan kembali dari bangku cadangan ke posisi kekuasaan. Sekarang hanya dalam 3 hari An Biyu akan memasuki kuil suci untuk melakukan upacara serah terima Kaisar Gu setelah mendapatkan pengakuan dan kekuatan Kaisar Gu. Dia akan benar-benar menjadi penguasa baru Xinjiang Selatan. Saat itu mereka akan bisa membubung ke langit. Cacing Gu tingkat Kaisar, Gu kelabang iblis berwajah manusia yang pingsan dan yang lukanya belum pulih sepenuhnya juga ditekan oleh para master klan Gu yang hadir menggunakan formasi garis darah dan dipenjara secara langsung. Menunggu pembuangan orang suci yang baru. Perwakilan dari pasukan besar Xinjiang Selatan di luar kuil juga bergegas kembali dan mulai menyampaikan berita ini yang dapat mengubah seluruh situasi di Xinjiang Selatan. Biyu, kamu akan tinggal di kuil selama 3 hari ke depan. Selama 3 hari ini, semua kekuatan besar di Xinjiang Selatan akan datang ke kuil untuk memberi selamat kepadamu sebagai penguasa baru Xinjiang Selatan. Bibi, aku ada beberapa hal penting yang harus diurus. Tolong urus semuanya untukku dulu. An Bi menyela tetua agung dan tidak tinggal di kuil. Alih-alih, dia pergi dengan tergesa-gesa dan menuju ke rumah Gu tempat dia tinggal sebelumnya. Pada saat ini dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Saat ini, hal terpenting dalam benaknya bukanlah tahta di kuil, tetapi sosok pria itu. Hanya tetua agung yang terpana dan para tetua klan Gu lainnya dengan wajah bingung yang tersisa di kuil. Tanda hubung. Hasil pemilihan suku Gu telah keluar dan ini merupakan kejutan yang mengecewakan mereka bertahan selama 20 tahun dan sekarang mereka kembali untuk balas dendam mentalitas yang mengerikan. Bahkan ibu kota kekaisaran tidak akan mengharapkan hasil ini. Situasi di Xinjiang Selatan akan segera berubah. Kita perlu menyebarkan berita itu sesegera mungkin. Xinjiang Selatan sekarang memiliki dampak besar pada kepentingan berbagai keluarga. Saya hanya berharap pemimpin baru Xinjiang Selatan adalah seseorang yang mudah bergaul.
Keluarga yang paling cemas saat ini seharusnya adalah keluarga Dong Hua Lin. Keluarga Lin bertanggung jawab atas front selatan. Semua perbekalan harus diangkut masuk dan keluar melalui jalur perbatasan selatan. Hubungan dengan perbatasan selatan harus dekat. Dikatakan bahwa keluarga Lin selalu mendukung Sulong. Sekarang akan menjadi menarik. Ketika hasil pemilihan yang mengecewakan dari suku Gu diumumkan, mata-mata dari semua faksi besar yang mengintai di Xinjiang Selatan dengan cepat menyampaikan berita itu kepada kekuatan di belakang mereka. Meskipun di permukaan Xinjiang Selatan selalu menolak untuk mematuhi yurisdiksi langsung kekaisaran dan sangat xenofobia, signifikansi strategisnya selalu ada. Tidak ada kekuatan yang akan mengabaikan raksasa ini. Bahkan keluarga kerajaan sebagai kepala kekaisaran sangat mementingkannya. Jika keluarga Chen adalah penguasa perbatasan utara, maka klan Gu adalah penguasa perbatasan selatan. Kedua utara dan selatan ini seperti gunung-gunung besar yang menghalangi dua garis pertempuran paling berbahaya dari kekaisaran. Dalam sekejap perwakilan dari berbagai faksi mulai menuju Xinjiang Selatan membawa serta hadiah-hadiah mewah berharap untuk bertemu penguasa baru Xinjiang Selatan dan mendapatkan persahabatannya. Bang! An Biyu mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Bunyi pintu dan dinding yang keras menunjukkan kecemasannya saat itu. Pada saat ini dia tidak lagi memiliki sikap dingin, mulia, anggun dan elegan seperti yang baru saja dia tunjukkan di kuil. Sebaliknya, dia sangat cemas dan bersemangat seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Baru Xinjiang Selatan dan mendapatkan Bang! Seorang Biyu mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Suara pintu dan dinding yang dibanting dengan keras menunjukkan kecemasannya saat itu. Saat ini dia tidak lagi memiliki sikap dingin, mulia, anggun, dan elegan seperti yang baru saja dia tunjukkan di kuil. Sebaliknya, dia sangat cemas dan bersemangat seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Saat dia memasuki rumah, dia bisa mencium aroma familiar dari pria itu dan hatinya yang sudah gelisah mulai berdetak lebih cepat. Dum dum dum. Saat dia dengan cepat menaiki tangga selangkah demi selangkah mencapai atap dan mendorong membuka pintu kamar tempat dia dulu tinggal. Yang menarik perhatiannya adalah sosok familiar yang berdiri di dekat jendela mengenakan pakaian hitam dengan punggung menghadapnya, pakaiannya berkibar tertiup angin. Pada saat itu hati An Biyu bergetar, pikirannya menjadi kosong. Dia mengabaikan gadis Gu di kamar dan gadis kecil bertopi kepala harimau yang meringkuk di keranjang bambu, matanya yang gemetar menatap lurus ke sosok berpakaian hitam di dekat jendela. Mungkin menyadari tatapannya, sosok yang berdiri di dekat jendela perlahan berbalik, senyum lega muncul di wajah kecilnya yang lucu. Biyu lama tidak bertemu. Bang! Seorang Biyu bergegas menghampiri, mengabaikan gadis Gu di sampingnya, dan memeluk anak laki-laki kecil yang berdiri di dekat jendela dengan mata penuh kasih sayang. Meskipun dia menjadi lebih kecil, dia masih mengenalinya sekilas. Pemilik. Gadis Gu yang berdiri di dekatnya melihat pemandangan itu dengan heran dan tiba-tiba merasakan perasaan sesak yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Bibiku sendiri benar-benar memanggil seorang anak kecil sebagai majikan. Ini tidak diragukan lagi memengaruhi ketiga pandangannya. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan kepahitan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Dibandingkan dengan kepahitan gadis Gu, Chen Xiaoyuan menatap wanita cantik dan dingin di depannya dengan penuh kasih sayang. Dia telah banyak berubah dan sekarang penuh dengan pesona eksotis. Senyum puas dan sukacita reuni muncul di sudut mulutnya. Namun, saat berikutnya ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia diangkat tinggi-tinggi oleh sepasang tangan lembut. Tuan, mengapa Anda menjadi lebih kecil? Bab 414 Guru Kura-Kura. Guru, mengapa Anda menjadi lebih kecil? Ekspresi lembut di wajah Chen Xiaoyuan yang diangkat tinggi-tinggi sepertinya tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Dulu dia akan mengangkat orang lain tinggi-tinggi dan menggerakkan mereka naik turun pada saat yang sama, tetapi sekarang gilirannya untuk diangkat tinggi-tinggi alih-alih menjadi penyerang atau pembela. Dalam sekejap, udara sok yang baru saja dia tunjukkan menghilang dalam sekejap setelah diangkat seperti anak kecil. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya, tetapi dia selalu merasa bahwa setelah An Biyu mengangkatnya, matanya tampak sedikit tidak terkendali menatap lurus ke sesuatu. Turunkan aku sekarang, dasar bajingan. Batuk. Dia batuk santai untuk menyembunyikan rasa malunya. Melihat si dermawan kecil tampak sedikit malu, gadis suku Gu di sampingnya terdiam sejenak. Diam-diam memilih untuk pergi sendiri dan menutup pintu. Bang! Saat pintu tertutup. Ah, maaf tuan, aku... Pada saat yang mendesak ini, An Biyu yang ingin memastikan situasinya tampaknya menyadari bahwa dia baru saja melakukan sesuatu yang terlalu mengkhianati dan memberontak. Dia dengan cepat menurunkan Chen Xiaoyuan dan berjongkok dengan kaki putih panjangnya, berusaha merendahkan dirinya. Namun, mungkin karena dia terlalu tinggi, bahkan setelah berjongkok pun, dia masih setengah kepala lebih tinggi dari Chen Xiaoyuan yang berdiri di tanah. Seorang wanita muda yang keren dan mulia berjongkok di depan seorang anak berusia 8 tahun. Adegan ini seperti seorang ibu yang menatap mata anaknya sendiri.
Meskipun kita belum bertemu selama lebih dari setengah tahun, kita sama sekali tidak merasa asing. Sebaliknya, kita menjadi lebih dekat setelah bertemu satu sama lain. Mungkin karena Chen Xiaoyuan telah menjadi seorang anak dan karena godaan mereka sebelumnya satu sama lain dan keterus-terangan mereka bahwa hubungan antara mereka sebagai atasan dan bawahan sudah terlalu kabur. Saat ini, An Biyu hampir dekat dengan tuannya sambil menunduk menatap wajah kecilnya yang lucu dan hatinya hampir meleleh. Saat ini dia hanya merasa tangannya gatal ingin mencubit wajah kecil tuannya yang tegang. Namun pada akhirnya dia tetap menahan diri dan tidak terus melakukan pembangkangan. Terjadi kesalahan dengan pelatihan saya yang menyebabkan saya mempertahankan kondisi ini untuk jangka waktu yang singkat. Chen Xiaoyuan mengulurkan tangannya dan membelai kepalanya dengan ekspresi serius, senyumnya kembali ke wajahnya. Selamat calon penguasa perbatasan selatan, bagaimana rasanya mengambil semuanya kembali? Jika bukan karena bantuan sang guru, Biyu mungkin masih berada di bawah kendali kutukan pemakan jiwa tanpa ada kesempatan untuk pulih seumur hidupnya. Secercah kelembutan melintas di wajah An Biyu yang dingin dan cantik seolah-olah dia mengingat adegan pertemuan pertama mereka. Saat itu dia dikendalikan oleh seseorang karena suami dan putrinya dan pihak lain berjanji untuk membantunya membalas dendam sehingga dia terjerumus ke dalamnya sedikit demi sedikit. Melihat An Biyu tampak tenggelam dalam kenangan, Chen Xiaoyuan tidak bisa tidak mengingat waktu yang mereka habiskan bersama dan hatinya terasa hangat. Sejak zaman kuno, hati manusia tidak dapat diprediksi. Ketika seseorang berada di posisi tinggi, suasana hati seseorang akan mencoba berubah yang mengarah pada ide-ide sendiri. Hari ini An Biyu yang akan menjadi penguasa Xinjiang Selatan sama seperti dia di masa lalu. Kecuali beberapa detail kecil, tetapi semuanya adalah masalah sepele. Tepat ketika dia hendak berbicara untuk menyemangatinya dan meningkatkan hubungan mereka, pikirannya tidak bisa tidak merenungkan apa yang telah dia lihat dan dengar sebelumnya. Saya juga menanyakan langsung pertanyaan penasaran yang ada di pikiran saya sebelumnya. Kudengar bahwa orang suci dari suku Gu harus mempertahankan keperawanannya, jadi apa yang salah denganmu? Aku ingat kamu punya suami dan anak perempuan yang dalam keadaan vegetatif. Chen Xiaoyuan menatap wanita muda yang dingin dan cantik di depannya dengan mata tajamnya seolah dia sangat ingin tahu. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, An Biyu terdiam seolah sedikit terkejut dan sedikit lega. Dia sepertinya merasakan tatapan anak kecil yang menarik dan sedikit warna merah muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Dia menjelaskan dengan suara rendah. Tuan, karena Kaisar Gu patah hati, dia tidak menyukai pria. Sebelum kematiannya, dia memutuskan bahwa tidak seorang pun yang bukan perawan dapat menggunakan Kaisar Gu dan menjadi orang suci dari klan Gu. Dan aku memang masih perawan. Ruobing bukanlah putri kandungku, tetapi bayi terlantar yang kutemukan bertahun-tahun lalu. Saat itu, aku melihat bahwa dia membawa darah klan Binggu dan memiliki bakat serta potensi luar biasa. Aku merasa kasihan padanya dan mengadopsinya. Namun, tidak lama setelah itu, aku diburu dan dibunuh oleh Sulong dan yang lainnya, yang menyebabkan aku ditanami kutukan pemakan jiwa, kehilangan ingatan, dan jatuh ke Suanhai. Saat itu, aku diselamatkan oleh Leng Aofeng, tetapi kami sebenarnya bukan suami dan istri. Dia sebenarnya adalah orang yang baik. Seperti yang dijelaskan An Biyu, ekspresi Chen Xiaoyuan menjadi semakin luar biasa dan dia bahkan memiliki sedikit kejutan yang sulit disembunyikan. Petunjuk kejutan ini bukan untuk orang lain tetapi untuk Leng Aofeng yang berada dalam keadaan vegetatif di keluarga Leng di ibu kota kekaisaran. Menurut An Biyu, dia kehilangan ingatannya dan terdampar dengan bayi perempuannya yang sekarat di lengannya. Dia akhirnya diselamatkan oleh Leng Aofeng. Pada saat itu, Leng Aofeng begitu terpana oleh kecantikannya pada pandangan pertama sehingga dia bersumpah untuk tidak pernah menikahi orang lain. Bahkan An Biyu tidak peduli bahwa dia sedang menggendong bayi perempuan. Itu hanya seorang anak kan? Anggap saja beli satu gratis satu. Tidak perlu punya anak lagi. Meskipun dia tahu bahwa An Biyu mungkin berada dalam masalah besar, dia tetap memilih untuk melindunginya sebagai kepala keluarga Leng dan menikahinya. Selama hampir 20 tahun dia tidak pernah menyentuh An Biyu, bahkan tidak memegang tangannya, hanya berharap untuk memengaruhinya dengan semangat membara dan membuatnya dengan sukarela menjadi istrinya. Meskipun dia tahu Leng Ruobing bukan anak kandungnya, dia tetap memperlakukannya seperti darah dagingnya sendiri. Meskipun An Biyu kehilangan ingatan dan kultivasinya dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan kekerasan. Setiap malam aku menidurkan istriku yang cantik di ranjang dan tidur di lantai. Kerja bagus. Chen Xiaoyuan awalnya berpikir bahwa dia telah mengalami banyak perubahan hidup dan tidak banyak hal yang bisa membuatnya kagum, tetapi sekarang dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Masih ada manusia kura-kura seperti itu di dunia ini. Meskipun dia tahu orang lain tidak mencintainya, dia masih merasa terharu, menjilatnya seperti orang gila dan membantu membesarkan anak itu, memperlakukannya seperti darah dagingnya sendiri. Jika orang seperti itu tinggal di kerajaan Sakura, dia mungkin akan diberi gelar pertapa kura-kura. Jika di dunia Gu, saya khawatir saya tidak akan bisa menjadi seorang ahli melalui Tao kura-kura.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang seperti itu di dunia, bahkan 4 penjilat anime legendaris pun tidak sebaik dia. Dia harus menawarkan rokok dan memanggilnya kakak ketika bertemu dengan mereka. Bab 415 Chen Xiaoyuan, aku sangat marah sekarang. Jadi Leng Aofeng yang sekarang terbaring di lantai 2 rumah leluhur keluarga Leng hampir dalam keadaan vegetatif tidak hanya meninggalkan istrinya yang cantik sendirian 20 tahun yang lalu, tetapi juga rela membesarkan anak untuk orang lain, menunjukkan komitmennya kepada anak-anaknya sendiri dan menyayangi mereka. Luar biasa, sungguh luar biasa. Setelah mengetahui kebenaran, Chen Xiaoyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Tatapannya yang sedikit geli beralih ke An Biyu di depannya. Tidak heran dalam novel aslinya An Biyu sangat dingin terhadap Leng Aofeng dan bahkan tidak peduli dengan hidup atau matinya. Tidak heran An Biyu dan Leng Ruobing memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Bahkan kemampuan dan kemampuan mereka seperti langit dan bumi. Yang satu adalah Valkyrie dengan hati pendendam, yang lain adalah senjata yang mencintai. Ternyata keduanya sama sekali tidak memiliki hubungan darah dan seorang gadis sekolah yang keren dan cantik hanya dijemput. Jadi An Biyu pasti sudah menghitung semuanya pada saat itu mengetahui bahwa waktunya hampir habis. Dia menaruh harapan besar pada Leng Ruobing, menganggapnya sebagai penerus garis darah dan kehendaknya dan mempercayakan segalanya kepadanya. Dia bahkan menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk secara paksa meninggalkan Kaisar Gu kepada Leng Ruobing yang kemudian dinodai oleh Old Demon Chen. Jadi pertanyaannya adalah, apakah An Biyu yang sekarang aman dan sehat akan memberikan Kaisar Gu kepada Leng Ruobing seperti dalam novel aslinya? Apakah benar-benar ada orang yang begitu tidak mementingkan diri sendiri di dunia? Jadi seberapa besar keterikatannya pada suami dan putrinya yang telah dia tunjukkan di ibu kota kekaisaran itu nyata, dan seberapa palsu itu akan sangat menarik. Sepertinya sejak mereka bertemu An Biyu yang selalu mementingkan putrinya tidak pernah menyebutkannya dari awal hingga akhir. Seperti yang diharapkan, berapa banyak orang yang dapat muncul dari perjuangan brutal dan menjadi raja yang sederhana. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Leng Ruobing dan Leng Aofeng bisa menjadi alat tawar-menawar penting untuk mengendalikan pihak lain. Benar saja, tidak pernah ada sedikit pun orang pintar di dunia ini. Chen Xiaoyuan melirik gadis kecil yang mengenakan topi kepala harimau yang sedang tertidur lelap di keranjang bambu di sebelahnya. Dia menatap An Biyu dengan tatapan main-main saat wajahnya memerah dan matanya menghindar. Dia mengulurkan tangannya yang kecil dan lembut, membelai wajahnya, dan berbisik. Kupikir aku harus mengganti namaku saat kita bertemu lagi, tapi aku tidak menyangka kau akan memberiku kejutan sebesar ini. Seandainya aku tahu lebih awal, aku seharusnya membawa Ruobing bersamaku. Beberapa hal selalu dapat didiskusikan secara terbuka dan jujur, bukankah begitu, Nyonya Leng? Di bawah tatapan Chen Xiaoyuan, wanita muda yang dingin dan cantik di depannya sedikit gemetar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dan matanya tampak menghindar. Tiba-tiba Chen Xiaoyuan mengerutkan kening, matanya berkilauan dengan cahaya ilahi seolah-olah dia telah merasakan sesuatu dan menatap jurang di depannya. Baru saja dia benar-benar merasakan jejak aura yang berdampak padanya dan merasakan kegelisahan serta detak jantung yang tak dapat dijelaskan. Di bawah tatapan membeku An Biyu, dia mengulurkan tangan dan meraih jauh ke dalam jurang, menarik keluar serangga tampak aneh yang sepertinya memancarkan aroma manis namun sedikit asam. Chen Xiaoyuan menyipitkan matanya, tampak sedikit terkejut dan sedikit dingin. Kudengar ada jenis gu khusus di suku gu yang disebut gu cinta. Begitu kau menanam gu ini, kau pasti akan jatuh cinta pada orang yang melemparkannya. Konon gu ini diciptakan oleh Kaisar Gu wanita karena seorang pria yang tidak berperasaan, tetapi pada akhirnya dia enggan menggunakannya. Kenapa menyiapkannya untukku? Setelah mendengar ini, wajah An Biyu menjadi pucat. Dia menggigit bibir merahnya dengan erat, menundukkan kepalanya sedikit dan tampak tidak berani berdebat. Jelas bahwa beberapa pikiran kecilnya telah terungkap. Seperti kata pepatah, hati manusia sulit ditebak. Dengan perubahan status dan posisi, bagaimana mungkin hati seseorang tetap suci seperti sebelumnya? Terlebih lagi, An Biyu adalah seorang wanita dengan keinginannya sendiri. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar keinginannya, semakin serakah ia menjadi, dan semakin ia ingin mendominasi segalanya. Tatapan Chen Xiaoyuan menjadi lebih dingin, dadanya naik turun seolah-olah dia sedang menahan amarahnya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, kamu jauh lebih ambisius dari yang kukira. Apa kau tahu betapa marahnya aku sekarang? Berlutut. Ikat rambutmu. Bang. Tanda hubung. Ibu kota kekaisaran, rumah leluhur keluarga Leng. Di lantai 2 rumah leluhur, Leng Aofeng yang sudah menjadi sayur-sayuran terbaring tak bergerak dengan selang yang dimasukkan ke seluruh tubuhnya. Pada instrumen di sebelahnya, data secara bertahap berfluktuasi dari waktu ke waktu merekam situasinya saat ini. Hampir setengah tahun dia berada dalam kondisi vegetatif dan telah kehilangan semangat dan vitalitasnya dulu. Tidak hanya istrinya yang dulunya keren dan menawan menghilang tanpa jejak, tetapi bahkan putrinya yang paling dicintai pun sudah lama tidak pulang. Saat ini dia benar-benar sendirian terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin mengandalkan infus nutrisi yang konstan untuk mempertahankan hidupnya.
Tiba-tiba aku tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi kelopak mata Leng Aofeng yang tertutup rapat tampak memiliki dua air mata yang meluncur turun dan menetes ke tempat tidur. Halaman dalam keluarga Chen. Setelah Chen Xiaoyuan meninggalkan Leng Ruobing yang telah berhasil menaiki tangga kemajuan, dia hampir selalu berada di sekitar Bai Ruowei, nyonya muda itu, dan ibu Chen, berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan mereka. Seiring pertumbuhan keluarga Chen dalam kekuasaan, keinginannya untuk berkuasa menjadi semakin terobsesi dan dia hampir selalu berjuang untuk kemajuan. Pada saat ini dia tidak lagi memiliki pemberontakan awal seperti kuda liar yang dijinakkan. Mimpi terbesarnya sekarang adalah melahirkan seorang putra untuk Chen Beiyuan meskipun hanya seorang anak haram asalkan dia dapat mewarisi sebagian dari bisnis keluarga. Adapun ayah yang vegetatif itu dan ibu yang sudah lama hilang. Dia hampir melupakannya. Paling banter saya kadang-kadang akan memikirkannya mengirim seseorang untuk merawatnya atau mencarinya. Tanda hubung, di luar rumah. Anya, seorang gadis dari suku Gu, berdiri kosong di luar pintu, mendengarkan beberapa suara aneh. Dia terdiam lama, merasakan sakit yang menyayat hati di hatinya. Dia menundukkan kepalanya sedikit, melihat untaian manisan Hao yang setengah dimakan di tangannya dan Hauten yang setengah dimakan di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigitnya, tetapi dia tidak merasakan manis apapun, melainkan rasa pahit yang kuat. Ketika Anda masih muda, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah bertemu seseorang yang hanya dapat Anda impikan, tetapi tidak dapat Anda miliki karena itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tante. Kuil suci. Gu Clan yang paling misterius, Kaisar Gu bergetar sedikit seolah merasakan sesuatu dan tidurnya terganggu lagi. Perlahan-lahan ia membuka celah seolah menembus semua rintangan dan melihat sesuatu. Saat berikutnya tampak acuh tak acuh seolah pernah melihat adegan serupa sebelumnya dan menutup kelopak matanya lagi, tidak lagi memperhatikan. Tanda. Bab 416 Tetua Agung cukup kau memperlakukanku seperti udara, kan? Kuil. Tetua Agung, keluarga Kekaisaran Donghua telah mengirimkan hadiah dan dekrit kekaisaran untuk memberi selamat kepada Sein An karena telah mengambil alih wilayah selatan dan mempertahankan perbatasan selatan kekaisaran. Sesepuh Agung keluarga Donghua Lin mengirimkan hadiah khusus untuk memberi selamat kepada Yang Mulia Sein atas keberhasilannya dalam pemilihan. Keluarga Lin menyatakan harapan mereka agar persahabatan mereka dengan klan Gu akan terus berlanjut seperti di masa lalu. Sesepuh Agung keluarga Donghua Wei mengirim hadiah untuk memberi selamat kepada Yang Mulia Sein. Petik 2. Penatua yang berpakaian putih dan tampak seperti wanita dewasa yang gemuk memandangi situasi yang berantakan di depannya. Wajahnya kaku dan jelek dan tampak ada sedikit kemarahan di matanya yang menawan. Sejak hasil pemilihan Sein keluar, kecuali untuk kekuatan besar dan kecil lainnya di Xinjiang Selatan. Bahkan juru bicara berbagai perusahaan di ibu kota kekaisaran datang untuk menyampaikan hadiah yang telah mereka siapkan sejak lama, siap untuk menjalin hubungan baik dengan penguasa Xinjiang Selatan. Sebagai penguasa Xinjiang Selatan, kekuatan klan Gu tidak akan lebih lemah dari kekuatan top manapun. Selain itu, dia dipuja dan dianggap sebagai pemimpin oleh semua kekuatan afiliasi besar dan kecil di seluruh Xinjiang Selatan. Dia pasti raksasa yang tak terbayangkan. Bahkan keluarga kekaisaran pun tidak bisa dengan mudah mengabaikannya. Selain itu, ada keuntungan besar dari penyelundupan di Xinjiang Selatan sehingga semua pasukan secara alami harus berurusan dengan suku Gu Xinjiang Selatan, tiran lokal yang telah bercokol selama bertahun-tahun. Sekarang perwakilan dari berbagai faksi telah datang ke pintu mengungkapkan keinginan mereka untuk bertemu dengan Sein baru. Tetapi masalahnya adalah bahwa protagonis yang seharusnya menerima ucapan selamat dari semua pihak justru pergi begitu saja. Ini tidak diragukan lagi membuat tetua itu marah dan sedikit kesakitan. Tiba-tiba sebuah pesan rahasia datang dari kuil suci. Tetua pertama yang sudah cukup marah menjadi lebih dingin dengan tatapan tegas. Dia mendengus dingin dan memerintahkan para tetua lainnya untuk berurusan dengan para pendatang baru sementara dia sendiri bergegas ke arah tertentu. Menghisap. Di dalam keranjang bambu, seorang gadis kecil mengenakan topi kepala harimau sambil memeluk ekornya berbaring dengan nyaman di atas selimut tertidur lelap dengan sisa manisan Hao masih tersisa di sudut mulutnya dan mengeluarkan air liur. Tiba-tiba dia seperti mendengar suara-suara aneh seolah-olah seseorang sedang mencuri susunya. Dia segera terkejut dan dengan cepat mengambil botol itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menghisapnya dengan tegukan besar. Baru pada saat Nana masuk, sedikit keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur mereda. Untungnya Nana masih ada di sana, jadi aku pasti salah dengar. Ding, terdeteksi bahwa cinta pahlawan wanita takdir tersembunyi, An Biyu, untuk tuan rumah telah mencapai puncaknya dan dia telah menunjukkan tanda-tanda awal ketundukan. Opsi khusus untuk menghubungkan takdir akan segera diaktifkan. Ding, selamat kepada tuan rumah dan pahlawan wanita keberuntungan tersembunyi karena telah membangkitkan kekuatan magis keberuntungan mereka, ketergantungan hidup dan mati. Di luar pintu, gadis suku Gu duduk di atas kepala patunggu yang membatu, menunduk mendengarkan suara seseorang yang sedang makan manisan Hao di dalam. Raut wajahnya yang sedih semakin menjadi-jadi dan manisan Hao di mulutnya terasa semakin pahit.
Tiba-tiba suara langkah kaki yang familiar terdengar mengganggu pikirannya. Dia mendongak dan melihat neneknya berjalan ke arahnya dengan wajah dingin dan sedikit gemetar. Nenek.